Malam para hadirin sedama yang mulia Ibu Sangga, yang luhur Samanera atau Atasilani, yang terhormat Romo Ramani, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sedama sekalian, Buddha Nubeyona Sotihotu dengan kekuatan Buddha, semoga kesejahteraan ada pada Anda. Perkenalkan, saya Erlin Kemuda Cibini Sulistyo. Pada hari ini sungguh berbahagia kita dapat bertemu kembali dalam acara sebulan pendalaman Dhamma dalam episode yang kelima pada tanggal hari ini Jumat 26 April dengan judul 7 Kekayaan Mulia yang dengan narasumbernya adalah Atta Silani Nimas. Acara ini diselenggarakan oleh Wihara Dhamma Meta Jember dan juga Wihara Dhamma Harja Banyuwangi dan secara live disiarkan di YouTube serta Dhamma Televisi ini. Agar acara ini dapat berlangsung dengan tertib dan hikmat, kami mohon kepada semua partisipan ada di Zoom dapat mengaktifkan kameranya secara langsung dalam posisi mic dan kondisi dan mari kita nyanyikan lagu pembukaan ini dengan kami datang bersujud. Duhai junjungan kami, Sang Buddha nan terpuji, kami datang bersujud padamu untuk berbakti. Hati tentram dan damai, tiada kebimbangan, merenungi namamu yang agung dan mulia, menghayati namamu yang luhur dan mulia. Bacaan nama Karakata yang akan dipimpin oleh Ramani Ratna. Kepada Ramani kami persilakan. Baik, sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama menghormat Guru Agung kita dengan membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Ahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo. Swakato Bhagawata Dhammo. Dhammang Namasami. Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo. Sanghang Namami. Sanghang Namami. Selanjutnya marilah kita membacakan Parita Wandana serta Tisarana dan Pancasila yang akan dipimpin langsung oleh pada Ramani kami persilakan. Handa mayang Buddhasa Bhagavato. Upbaba Ganamakarang Karo Makse. Namo tassa bhagavato
Arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Handa mayang tisarana gamana patang bana makse. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Handa mayang pancasika pada patang bana makse. Panatipata weramani sikka padang samadiyami. Adinnadana weramani sikka padang samadiyami. Kame sumiccacara weramani sikka padang samadiyami. Musawada weramani sikka padang samadiyami. Surameraya majapamadatana weramani sikka padang samadiyami. Ya, selanjutnya pembacaan Dhammapada yang akan dibacakan oleh Ramani Lince. Silakan Ramani Lince. Terima kasih pada Ramani Ratna. Dhammapada Lokawaga Syair 169. Dhammang Jare Sucaritang Nang Ducaritang Jare Dhammacari Sukhang Seti Asmi Loke Paramhicca Ti. Hendaklah seseorang hidup sesuai dengan Dhamma dan tak menempuh cara-cara jahat. Barang siapa hidup sesuai Dhamma, maka ia akan hidup bahagia di dunia ini maupun di dunia selanjutnya.
Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ramani Ratna. Terima kasih Ramani Linca. Ya, sekarang kita akan lanjutkan acara. Narasumber kita kali ini adalah Atasilani Nimana Wasini. Tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya saya akan membacakan profil dari narasumber kita pada malam hari ini. Nama beliau adalah Atasilani Nimana Wasini. Tempat dan tanggal lahir di Banjarnegara tanggal 1 Maret tahun 1982. Tempat penabisan di Wisma Wipasana Kusala Cita Bekasi pada tanggal 30 Mei tahun 2019. Guru penahbis yang mulia Biku Sadawiro Mahatera. Keorganisasian sebagai Kepala Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Buddha Kertarajasa tahun 2023 sampai dengan sekarang. Selanjutnya, waktu dan layar kami berikan kepada Atasilani Nimana Wasini. Kami memberikan waktu 45 menit. Silakan Sila. Baik, terima kasih kepada Ramani Ratna yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Mari kita bersama-sama beranjali seraya mengagungkan Guru junjungan kita Sang Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Padirupada sawasoja ubbe jagata punyata atta sama panirija etam manggala mutamanti. Bertempat tinggal yang sesuai, memiliki timbunan kebajikan di masa lampau, dan membimbing diri dengan benar. Itulah berkah utama. Baik, Romo, Ramani, Bapak Ibu, serta saudara-saudara sedama semuanya, selamat malam, Sotihotu, Namo Buddhaya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas ya, Ramani? Terdengar Sila, terdengar iya. jelas. Ya, baik. Terima kasih. Ya, sungguh merupakan suatu kebahagiaan bagi saya karena pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertatap muka ya, meskipun secara virtual di ruang meeting Zoom ini atau mungkin lewat channel YouTube gitu. Dan ini merupakan suatu kebahagiaan bagi saya pula karena ini merupakan pertama kalinya ya saya mengisi atau sharing Dhamma di Dhamma Metta Jember ini. Dan saya berharap semoga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya dalam kondisi sehat dan berbahagia. Ya, Bapak, Ibu, Romo Ramani, serta saudara-saudara semuanya, pada kesempatan malam hari ini, saya akan berbagi pengetahuan Dhamma mengenai 7 kekayaan mulia. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, secara umumnya atau pada umumnya ya, kita semua ini menginginkan suatu kekayaan. Yaitu memang hal yang sangat wajar ya. Dengan memiliki kekayaan materi ya dalam hal ini, banyak kondisi yang dapat memperlancar jalannya kehidupan kita. Ya sebagai contohnya saja atau ibaratnya saja. Jika seseorang ada 2 orang gitu ya, yang satu memiliki materi yang cukup atau mungkin bahkan berkelimpahan, yang satunya lagi memiliki penghasilan atau ekonomi yang pas-pasan saja gitu.
ketika sama-sama tinggal di sebuah tempat yang mungkin di desa kecil atau kota kecil atau bahkan di pedalaman begitu, sama-sama menderita sakit gitu. Nah, tentu saja orang yang memiliki kekayaannya atau penghasilan yang lebih, maka akan terkondisi untuk berobat sesuai dengan kemampuannya. Bisa saja dirinya akan mengusahakan sampai mungkin keluar kota atau keluar negeri ya, untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik, yang maksimal. Ya cukup berbeda dengan kondisinya jika dengan yang memiliki ekonomi pas-pasan gitu ya. Sedangkan biasanya ya secara umum ketika kita sakit itu ingin mendapatkan perawatan yang terbaik, penanganan yang terbaik, penanganan yang layak ya atau memadai bagi diri kita. Nah, itu salah satu contoh saja bagaimana memang adanya materi itu sangat membantu kita memperlancar dalam berbagai bidang. Salah satunya ya tadi yang saya contohkan. Nah, Bapak Ibu, kekayaan materi ini juga disampaikan oleh Sang Buddha agar dapat digunakan secara tepat. Jadi Sang Buddha juga pernah menyampaikan jika kekayaan itu sebaiknya digunakan untuk hal-hal yang membuat orang lain bahagia. Diri sendiri berbahagia, orang tua, keluarga, teman, dan lain sebagainya. Juga berbagi kepada orang yang membutuhkan, berbagi juga kepada wihara, pada para pabajita, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu menilik dari kekayaan materi yang kita miliki, maka sudah atau akan sangat baik sekali ya jika kekayaan materi yang kita miliki banyak atau sedikit ini tidak tergantung dari ukuran besarnya ya atau jumlahnya banyak atau sedikit dapat kita jadikan sebagai sarana baru untuk menciptakan kekayaan yang lebih sejati, kekayaan yang mulia. Yaitu kekayaan, 7 kekayaan mulia yang akan saya sampaikan ini. Ya, mengapa demikian? Karena pada dasarnya kekayaan yang lebih sejati, kekayaan mulia inilah yang akan dapat menjadi teman atau bekal kita dalam pengembaraan mengarungi samsara ini. Ya, karena kita juga memahami bahwa yang menjadi sejatinya milik kita itu adalah perbuatan atau karma kita. Nah, jika kita memiliki karma baik ya, yang diperoleh dari kekayaan yang kita punyai, yaitu sangat baik sekali. Yang memiliki kekayaan berlebih, kita mendapatkan kondisi yang lebih besar ya, meskipun terkondisikan juga oleh hal-hal lain ya, tidak hanya besarnya atau ukuran besarnya berbagi dengan orang lain atau berdharma atau berdana, bukan berarti yang kecil itu eh, tidak memiliki kualitas yang besar, kualitas atau akibat baik yang besar, tapi tentu saja juga yang memiliki kekayaan berlebih terkondisikan bisa melakukan perbuatan baik yang banyak pula. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sedama, jadi satu-satunya yang menjadi milik kita adalah karma kita, maka sudah seharusnya kita mengkondisikan perbuatan-perbuatan atau karma yang baik yang kita lakukan. Nah, dalam Witata Dana Sutta, Anguttara Nikaya ketujuh, sutta yang keenam, Sang Buddha menyampaikan tentang 7 kekayaan mulia ini. Jadi, Sang Buddha menegaskan di dalam Witata Dana Sutta, jika seseorang memiliki 7 kekayaan mulia ini, dikatakan tidak miskin dan dapat menjalani hidupnya dengan tidak sia-sia. Menjalani hidupnya dengan tidak sia-sia. Saya yakin kita semua berharap ya menjalani kehidupan dengan tidak sia-sia. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara,
Di Tata Dana Sutta ini menyampaikan 7 kekayaan mulia. Yang pertama yaitu berupa sada atau keyakinan. Nah, sada ini merupakan sesuatu yang berharga ya, terutama bagi kita semua umat Buddha. Sada berarti keyakinan atau kepercayaan yang mantap terhadap kualitas Buddha, Dhamma, dan Sangha, ya, terhadap tiga permata, disertai dengan pengertian tentang kualitas Buddha, Dhamma, Sangha ini. Ya, jadi tanpa adanya keyakinan ini, tanpa adanya sada, maka seseorang tidak mendapatkan jasa baik. Seseorang tidak akan semangat untuk melakukan kebajikan. Ya, tanpa adanya sada, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua pasti ya tidak berada di ruang meeting Zoom kali ini. Tidak berangkat ke wihara, tidak melakukan kebajikan-kebajikan lainnya ya. Nah, pada ini menjadi kekayaan yang mulia karena menjadi pedoman bagi kita untuk pedoman atau titik awal bagi kita untuk mengaplikasikannya dalam untuk kebajikan-kebajikan yang lain. Jadi menjadi pedoman sebagai pandangan yang benar, ya misalnya salah satunya keyakinan akan Buddha, Dhamma, dan Sangha itu ya, termasuk keyakinan terhadap Dhamma, di mana kualitas Dhamma ini kan dapat diselami oleh para bijaksana dalam hati masing-masing, salah satunya. Nah, untuk contohnya keyakinan terhadap hukum karma saja. Orang yang meyakini akan adanya hukum karma, maka akan berhati-hati menjaga pintu inderanya agar tidak melanggar moralitas, tidak melakukan keburukan atau kejahatan. Nah, karma ini atau keyakinan akan karma ini akan membentuk kita selalu waspada dan akhirnya kita juga memiliki kualitas batin positif yang lainnya. Ya, misalnya dengan keyakinan terhadap hukum karma ini, kita menjadi menjaga sila, lalu lebih menyukai berdana, yang tadinya mungkin sering menimbang-menimbang sebelum berdana, ya, lebih mantap begitu ya, melakukan perbuatan baik berdharma, berdana, dan contoh-contoh lainnya. Jadi sada ini memang sangat diperlukan menjadi pedoman yang mantap, yang kokoh dalam melakukan perbuatan baik yang lainnya. Nah, Bapak Ibu, sada ini juga merupakan salah satu dari 5 kekuatan spiritual. Ya. Jadi seseorang yang memiliki kekayaan berupa sada atau keyakinan ini sangat memiliki berkah ya dalam hidupnya dan memiliki bekal atau teman baik dalam menjalani kehidupan saat ini maupun di kehidupan-kehidupan berikutnya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sedama, keyakinan akan hukum karma pun juga harus disertai dengan pengertian yang benar atau kebijaksanaan. Ya, ada sebuah cerita di mana cerita ini tentang keluarga saya begitu ya. Ketika suatu sudah ya jauh sebelum saya menjadi seorang apasilani begitu, adik saya ini memiliki seorang anak yang dari lahir itu sering sakit-sakitan begitu ya. Jadi dalam perkembangannya pun akhirnya tidak tidak seperti anak-anak pada umumnya. Perkembangannya sangat terlambat. Pada awalnya ini ya kita semua meskipun
beragama Buddha memahami akan hukum karma, bukan berarti kita langsung bisa menerima begitu ya segala sesuatu yang terjadi tanpa olah-olah tanpa prediksi kita. Karena ketika mengandung ya adik saya itu ya semuanya berjalan dengan baik seperti itu. Dan setelah lahir anaknya langsung menderita sakit yang cukup serius begitu. Nah, itu semua membutuhkan suatu pemahaman yang benar-benar bijaksana. Kami tidak semua walaupun memiliki pemahaman atau pengertian keyakinan terhadap hukum karma, tetapi itu juga membutuhkan waktu, waktu yang luar biasa banyak untuk luar biasa lama mungkin untuk mendapatkan apa ya atau dapat melakukan pelepasan ya terhadap apapun yang terjadi. Jadi bisa menerima kondisi secara lebih baik ya meskipun kami semua masih berlatih jadi ya belum bisa secara sempurna begitu tetapi ya setidaknya setelah waktu berlalu secara lebih baik, secara bertahap kami bisa menerimanya secara lebih baik. Meskipun ya dari awal kami tetap merawat anak tersebut secara baik dengan baik ya semampu kami, tapi yang membutuhkan waktu untuk benar-benar bisa menerima kondisi bagaimana adanya. Nah, Bapak Ibu setidaknya dengan adanya sada atau keyakinan terhadap hukum karma ini, kita bisa tetap berada pada koridor yang tepat. Jadi tidak menyalahkan siapapun atas apapun yang kita temui, apapun yang terjadi pada diri kita. Nah, itu merupakan poin di mana atau salah satu contoh ya, di mana kita memang perlu untuk mengembangkan keyakinan kita secara bijaksana. Jadi eh, tidak hanya secara membuta gitu, karena memang dalam agama Buddha sendiri keyakinan itu kan berupa keyakinan yang membuta. Nah, Bapak Ibu serta saudara, untuk kekayaan mulia yang kedua yaitu berupa sila atau moralitas. Kita mengetahui jika saat ini kondisi atau zaman semakin mengalami penurunan moralitas. Tapi kita perlu mengingat bahwa kita sebagai umat Buddha hendaknya dapat tetap memiliki batasan-batasan ya atas moral kita. Kita memahami dan mempraktikkan Pancasila Buddhis ya sebagai upasaka upasika dan ini akan sangat baik sekali ya pada kesempatan sebulan pendalaman Dhamma menjelang Waisak. Mungkin para upasaka upasika banyak yang praktik atasila juga. Nah itu saya mengapresiasinya dan memang itu menjadi tahapan latihan bagi seseorang agar perbuatan baik kita itu memiliki nilai atau kualitas yang lebih tinggi. Jadi, Bapak Ibu, dalam kaitannya dengan sila atau moralitas, pada praktek Pancasila Buddhis, kita bertekad untuk menghindari pembunuhan makhluk hidup, menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan, menghindari perbuatan asusila, menghindari ucapan yang bohong atau tidak benar, dan menghindari minuman yang memabukkan atau zat-zat yang tidak mengonsumsi zat-zat yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Nah, sila atau moralitas Pancasila Buddhis ini dikatakan sebagai perbuatan baik yang pasif. Makanya sangat dianjurkan jika kita bisa mengimbanginya dengan perbuatan bajik yang aktif, yaitu pancadhamma. Ya, Bapak Ibu pasti mengetahui ya, pancadhamma juga ada 5, atau karena panca ini merupakan pasangan Pancasila. Ya, kita selain tidak membunuh atau menyakiti makhluk lain, maka kita juga mengembangkan cinta kasih. Nah, pada zaman sekarang ini kita juga dapat
praktik menghargai kehidupan, ya, tidak hanya kehidupan yang ada sekarang ini, juga kehidupan pada generasi-generasi berikutnya. Salah satunya adalah menjaga lingkungan atau bumi kita secara lebih baik. Ya, dengan menjaga kita misalnya, kita menghemat air, menghemat listrik, menghemat energi, tidak membuang sampah sembarangan, lalu menanam pohon di tempat yang tandus jika memungkinkan, itu merupakan suatu kondisi yang sangat baik atau perbuatan yang sangat baik untuk kita tumbuh kembangkan. Karena itu juga akan memberikan efek jangka panjang kepada generasi berikut. Jadi kita tidak hanya peduli pada diri kita saat ini, juga kita peduli pada generasi berikutnya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, untuk praktik sila yang kedua, misalnya tidak mengambil barang yang tidak diberikan, kita juga bisa praktik memiliki mata pencaharian yang benar. Selanjutnya, jika kita berlatih atau bertekad untuk melatih diri tidak berbuat asusila, maka berpuas diri dengan pasangan kita masing-masing. Ya, lalu untuk yang keempat, tidak berbicara yang tidak benar, tidak berbicara bohong, tidak berbicara memfitnah, tidak berbicara yang kasar, cara yang tidak ada manfaatnya, tapi kita menjunjung tinggi saja atau kebenaran. Nah, jadi kita juga menghargai pihak lain, menghargai perasaan orang lain dengan tidak mengucapkan kata-kata yang kasar, tapi mengucapkan kata-kata yang baik, yang enak didengar, gitu, yang tidak menyakitkan. Lalu untuk praktik pelatihan diri, menghindari minuman yang memabukkan, yang menyebabkan lemahnya kesadaran, kita juga perlu mengembangkan batin kita melalui sati sampai jeni, atau perhatian dan kebijaksanaan. Nah, Bapak Ibu, dengan seseorang memiliki kekayaan berupa moralitas ini, maka dia memiliki kekayaan yang mulia. Dan seseorang yang dapat praktik Pancasila Buddhis, itu juga dikatakan dapat mencapai atau dapat terlahir kembali di alam surga atau alam dewa. Ya, itu merupakan salah satu manfaat juga dari pelaksanaan sila. Ya, salah satunya disampaikan dalam, maksud saya dalam sila sutta disampaikan 5 manfaat pelaksanaan sila, yaitu memiliki reputasi yang baik, kekayaannya terjaga, berani berhadapan dengan banyak orang, meninggal dengan pikiran yang jernih atau tidak gelisah atau tidak bingung, dan terlahir kembali di alam yang bahagia. Nah, perlu sekali kita menjaga moralitas ini dengan sebaik-baiknya ya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, untuk poin yang ketiga dari Withata Dana Sutta, yaitu diri. Yang keempat adalah otapa. Ya, saya gabung saja ya poin ketiga dan keempat. Karena hiri dan otapa dikatakan sebagai dhamma pelindung dunia atau lokapala dhamma, atau disebut juga sebagai suka lokapala, yaitu penjaga dunia yang cemerlang. Karena apa? Karena hiri dan otapa ini dapat menjaga, melindungi diri kita sendiri maupun orang lain. Ya, jadi hiri ini kan berarti rasa malu untuk berbuat jahat. Jadi merasa malu yang seharusnya menjadi malu, yaitu berbuat salah atau berbuat buruk atau berbuat jahat. Jadi hal ini mendorong seseorang ya, karena diri ini bersumber dari internal kita, maka akan mendorong seseorang untuk tidak berbuat jahat demi rasa hormat pribadi.
Lalu otapa, otapa itu merupakan rasa takut akan akibat perbuatan jahat. Dan otapa ini sumber dari eksternal kita. Jadi orientasinya itu konsekuensi yang mengerikan, misalnya ancaman, hukuman, akibat yang menyakitkan, atau pula halangan untuk mendapatkan kebahagiaan. Jadi pengertian tentang petapa dapat menuntun kita agar tidak agar kita itu menghindari perbuatan yang beresiko tersebut, yaitu perbuatan yang nantinya akan memberikan akibat yang tidak menyenangkan. Ya, jadi ada suatu kisah yang tentang di Dhammapada Kata diceritakan bahwa suatu waktu di Kosambi ini para bhikkhu berselisih, ya, terdiri dari dua kelompok. Kelompok ini yang pertama kelompok pengikut guru yang ahli winaya dan yang satunya kelompok guru ahli dhamma. Nah, oleh karena itu mereka susah sekali untuk disatukan, didamaikan. Bahkan Sang Buddha sendiri sudah memperingatkan mereka, tetapi diabaikan. Sehingga pada akhirnya Sang Buddha ini meninggalkan mereka dan pergi sendiri ke hutan, menjalankan masa-masa di hutan. Ya, para bhikkhu ini tidak memiliki rasa malu untuk berbuat jahat karena mereka bertikai terus. Nah, pada akhirnya pada masa-masa tersebut para bhikkhu di Kosambi sangat menderita karena para perumah tangga menolak untuk memberikan dukungan kepada mereka. Jadi ya mendukung hanya seadanya saja. Jadi tidak sepenuhnya. Jadi para umat merasa kesal juga gitu. Karena dengan kelakuan atau perilaku para bhikkhu tersebut, Sang Buddha pergi dari ambil. Jadi umat menyampaikan agar para bhikkhu ini akan didukung kembali jika sudah menemui Sang Buddha dan bersujud untuk minta maaf. Nah, ini merupakan salah satu contoh di mana perbuatan yang buruk ini atau perilaku yang berupa bertikai, bertengkar, terus menerus itu seharusnya membuat kita malu untuk melakukannya. Karena akan mengakibatkan nama baik kita juga akan tercemar. Belum lagi orang-orang tidak akan respect terhadap kita dan lain sebagainya. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, untuk kekayaan mulia yang selanjutnya yaitu bahu saja atau memiliki pengetahuan yang luas. Kita dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan pengetahuan secara duniawi maupun spiritual ya. Dua-duanya kita perlukan. Seseorang yang mau belajar, yang memiliki pengetahuan, pikirannya terbuka, wawasannya luas, pandangannya tidak sempit. Nah, jadi dengan mau belajar, akhirnya seseorang akan memiliki pengetahuan. Ya, misalnya kita belajar tentang dhamma, kita berusaha mendengarkan dhamma ya, melalui buku ataupun cara melalui gadget kita dan lain sebagainya. Kita kemudian mendapatkan pencerahan-pencerahan baru yang akan membawa kita pada kemajuan spiritual, kemajuan pada kualitas kebaikan kita. Dengan belajar, mengingat apa yang kita
dengar apa yang kita pelajari tersebut ya. Jadi tidak diabaikan tetapi tetap diingat-ingat sebagai pengingat kita dan dipraktekkan. Ya, sebagai contohnya jika kita membaca buku Dhamma atau mendengarkan Dhamma, terkadang mungkin Bapak Ibu merasa ya ada sesuatu yang akhirnya, oh iya ya, seharusnya saya berbuat seperti ini lebih baik lagi misalnya. Seseorang yang mungkin sudah rajin berdana, pada awalnya mungkin berdana hanya karena ajak oleh temannya dan belum mengetahui akan akibat baik dari berbuat kebajikan tersebut ya, perdana tersebut misalnya ya. Nah, maka dirinya akan setelah mendengarkan dhamma akan merubah pandangannya. Oh iya, untuk menjadi lebih berkualitas pemberian saya ini, saya harus memahami bahwa dengan memberi seperti ini, dengan percaya pada hukum karma, bahwa apa yang ditabur akan kita petik, maka seseorang akan secara spontan mungkin ya tanpa dorongan teman atau tanpa dorongan siapapun melakukan melakukan perbuatan baik seperti itu. Nah, jadi ada kemajuan dalam pandangannya maupun dalam kualitas batinnya. Ya, jika mungkin seseorang juga tadinya berdana dengan ya ya sudah dilakukan saja begitu saja ya. Tapi setelah mendengarkan dhamma, setelah belajar dari sumber apapun misalnya begitu, ya akhirnya berdana dengan penuh keyakinan, dengan penuh ketulusan dan bahagiaan sebelum berdana, ketika memberikan dana, dan sesudah berdana tanpa adanya rasa penyesalan. Ya, ya itu merupakan salah satu manfaat dari belajar dhamma atau belajar apapun, belajar yang secara spiritual ataupun duniawi yang mampu membuat pikiran kita itu berubah ke arah yang lebih baik. Pandangan kita menuju kepada kualitas yang lebih tinggi. Nah, Bapak Ibu, bahkan seseorang yang memiliki pengetahuan yang luas atau seseorang yang bertumbuh dalam pembelajaran ini, katakan ya dalam Matugama Samyutta atau tepatnya dalam Wadi Sutta, ini merupakan kelompok sutta tentang perempuan. Itu jika seseorang bertumbuh dalam pembelajaran, maka dikatakan dia telah memiliki atau memegang yang terbaik dan terunggul dalam dirinya. Ya ini tentu saja tidak hanya perempuan ya, tetapi ini kan mengacu pada suta yang kelompok suta tentang perempuan yang membahas tentang para perempuan ya dalam Matugama Samyutta, Samyutta Nikaya. Nah, Bapak Ibu, demikian pentingnya pembelajaran atau memiliki pengetahuan yang luas ini kita miliki sebagai kekayaan diri kita. Jadi menjadikan salah satu kekayaan yang mulia. Kekayaan yang dapat kita bawa kemanapun, jadi bekal kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, untuk kekayaan mulia yang selanjutnya yaitu caga atau kedermawanan. Ya, orang yang dermawan atau yang bermurah hati memiliki sifat yang tidak kikir, bertangan terbuka ya, siap membantu dan mudah melepas pula, suka berdharma atau berbagi dan lain sebagainya. Jadi seseorang yang dermawan, maka
dapat dikatakan terampil dalam setiap kondisi. Jadi dalam setiap kesempatan, asal ada kondisi untuk melakukan perbuatan baik, dia akan mengambil kesempatan tersebut. Jadi sudah merupakan suatu karakteristiknya untuk berbagi, berderma, atau melakukan kebajikan berupa dana. Jadi seseorang yang dermawan memiliki caga ini bisa dikatakan bersifat berkorban atau memiliki pengorbanan. Karena bagaimanapun juga dirinya telah bagi kepada orang lain pendapatan yang dimilikinya, yang didapatkan melalui kerja keras, kerja kerasnya sendiri. Merupakan suatu tindakan yang dianggap luhur, dikatakan luhur dalam agama Buddha. Nah, Bapak Ibu tentang sifat dari kedermawanan ini atau sifat yang perlu kita kembangkan ini sebagai kekayaan, kedermawanan ini memang sudah banyak dipraktekkan ya bagi banyak orang. Bahkan siapapun bisa melakukannya. Bahkan dalam Itiwutaka ya, dalam Dana Sutta, Sang Buddha menyampaikan tentang besarnya pahala berdana. Ya, Sang Buddha menyampaikan jika seseorang mengetahui seperti apa yang saya ketahui, besarnya pahala atau manfaat dari berdana, dia tidak akan makan meskipun itu potongan terakhir atau suapan terakhir, sejauh mana ada orang yang dapat menerimanya. Nah, jadi meskipun seseorang ini tidak memiliki apapun lagi, dia tetap tetap membaginya kepada orang lain. Gitu. Jadi itu ibarat besarnya bajikan yang dapat kita peroleh dari berdana atau memiliki sifat dermawan. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara, kedermawanan ini juga jika dilihat otomatis akan membantu pengembangan spiritual kita, pengembangan kemajuan spiritual kita. Seseorang yang berdana dengan penuh keyakinan, dengan sopan, dengan hati-hati, dengan tangan sendiri, secara spontan, itu merupakan dana yang diberikan secara berkualitas tinggi. Nah, dengan demikian, pemberi dana ini juga akan memiliki kualitas batin yang positif dengan melakukan hal tersebut, akan memiliki kerendahan hati, kepedulian, sifat yang baik. Nah, Bapak Ibu, jadi kekayaan materi yang kita miliki dapat kita ubah menjadi kekayaan yang mulia, ya salah satunya dengan sifat, memiliki sifat kedermawanan seperti ini. Ya, untuk selanjutnya, poin dari Witata Dana Sutta yang terakhir, atau yang ketujuh dari kekayaan mulia yang disampaikan oleh Sang Buddha, yaitu berupa kebijaksanaan atau panya. Nah, berbicara tentang panya ini memang kita sudah mencakup di antaranya yaitu kualitas atau kekayaan yang tadi sebelumnya sudah saya sampaikan dari sada, kemudian sila, diri otapa, bahwa saja dan caga ini sudah
termasuk juga ke dalam kebijaksanaan. Kebijaksanaan dengan pengertian yang benar. Nah, dalam Pandita Waga disampaikan ciri-ciri orang yang bijaksana. Ya, tentunya yang pertama memiliki perbuatan yang baik atau bijak. Lalu yang kedua memiliki ucapan yang baik dan bijak. Dan yang ketiga memiliki pikiran yang baik dan bijak. Nah, kebijaksanaan seperti ini patut kita miliki sebagai suatu kekayaan yang sejati. Karena dengan kebijaksanaan akan menolong kita kepada banyak hal atau kondisi yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari yang pada umumnya itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, terus-menerus berubah ya, kondisi-kondisi yang kita harapkan tetap berlangsung dengan baik, tapi kadang berubah. Orang-orang yang kita sayangi juga mengalami perubahan. Segala sesuatu juga bersifat tidak memuaskan dan menyebabkan penderitaan, juga bersifat tiadanya inti yang kekal dari segala sesuatu. Nah, dengan kebijaksanaan ini, seseorang bisa belajar secara lebih mendalam bagaimana menganalisis kejadian-kejadian yang ada dalam hidup kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu, dalam Dhammapada Atthakatha diceritakan bahwa seorang samanera yang berusia 8 tahun ini berpindah patah bersama Yang Mulia Bante Sariputta. Nah, kemudian di tengah jalan dia melihat beberapa kejadian yang mengusik hati beliau. Jadi, melihat seorang membuat saluran air ya di sawah, lalu melihat tukang tukang panah dan melihat tukang kayu. Nah, lalu beliau berpikir, jika benda-benda mati ya, seperti halnya membuat saluran air yang mengalirkan air, lalu ada tukang panah yang berusaha meluruskan anak panah, tukang kayu yang berusaha melengkungkan kayu dan membentuk kayu tersebut menjadi barang-barang yang berguna, sudah berpikir, nah, seharusnya demikian juga dengan pikiran saya dapat diubah sesuai dengan keinginan kita. Ya, termasuk kita kendalikan. Jadi dikatakan orang bijaksana mengendalikan dirinya. Nah, setelah kejadian tersebut, Samanera Pandita kembali ke kutinya, meminta izin kepada Bante Sariputta untuk kembali ke wihara dan bermeditasi di dalam kuti. Nah, dengan keyakinan bahwa pikiran pun dapat dikendalikan, akhirnya maksud saya, akhirnya Samanera Pandita mencapai tingkat kesucian arahat pada usia 8 tahun. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara sedama yang berbahagia, banyaknya kondisi yang kita alami dalam kehidupan terkadang tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, dengan adanya kebijaksanaan, kita terbantu untuk melihat apa yang terjadi secara lebih baik dan tidak terlalu menderita. Ya, meskipun kita semua masih berlatih, pastinya masih merasakan penderitaan-penderitaan, kesengsaraan yang umum terjadi, tapi dengan adanya kebijaksanaan, menumbuh kembangkan kebijaksanaan, kita dapat secara lebih baik menerima kondisi-kondisi tersebut. Bapak, Ibu, serta saudara, lalu bagaimana cara kita mengembangkan kebijaksanaan? Ya, dijelaskan dalam Anyawudi Sutta bahwa ada 4 pertumbuhan kebijaksanaan. Pertumbuhan kebijaksanaan ini, yang pertama,
penopangnya adalah bergaul dengan orang yang baik atau tidak. Nah, tentu saja bahkan dalam Manggala Sutta juga dijelaskan seperti itu ya. Bergaul dengan orang yang baik atau bijak merupakan berkah yang utama, berkah yang benar-benar unggul. Ya, sebisa mungkin kita dapat memiliki teman-teman yang baik, memiliki orang-orang di sekitar kita yang baik atau bijaksana. Tapi jika pun terkadang kita harus berasosiasi dengan orang-orang yang dianggap mungkin kurang bijaksana, kurang baik, tidaknya kita tidak terpengaruh ya. Kita memiliki konsistensi prinsip bahwa kita jangan sampai terpengaruh kepada contoh-contoh atau perilaku orang lain yang kurang baik. Nah, apalagi ya kita semua sekarang ini kan tinggal di negara Indonesia begitu ya, yang dapat dikatakan sangat kondusif untuk banyak melakukan perbuatan baik, bergaul dengan orang-orang yang baik, yang tepat gitu. Nah, itu merupakan suatu pengkondisian agar orang menjadi lebih bijaksana. Jadi ada penopang dari kebijaksanaan kita agar kebijaksanaan kita ini lebih terasah, lebih terampil. Lalu pertumbuhan kebijaksanaan yang kedua dicapai melalui mendengarkan ajaran benar. Nah, Bapak Ibu kita semua tentu saja sudah belajar Dhamma, ya dapat dikatakan jika kita semua sudah mendengarkan ajaran yang benar karena sudah mengarah kepada anjuran agar kita semakin mengurangi kotoran batin, ya bukannya semakin menambah. Nah, kita selalu berlatih untuk mengurangi kotoran batin semaksimal mungkin. Nah, dengan demikian kita tinggal praktek setelah mendengarkan, belajar Dhamma, maka kita mempraktikannya. Kita boleh kok ya mencoba atau ehipasiko begitu membuktikan apa ya untuk jika sering mendengarkan ajaran Sang Buddha ini, Dhamma ini, saya menjadi lebih bijaksana. Apa iya dengan banyak membaca buku saya lebih bijaksana? Nah, itu bisa kita ukur juga meskipun ya kita harus hati-hati juga mengukurnya agar kita tetap pada tidak terjebak pada hanya intelektualitas semata ya, tapi juga benar-benar pada kebijaksanaan dan pengertian yang benar. Ini benar-benar bijaksana. Ya, Bapak Ibu serta saudara-saudara, kebijaksanaan yang ketiga penopangnya berupa perhatian yang tepat atau perhatian yang benar. Nah, kita memang perlu ya mengasah perhatian kita atau sati kita secara lebih tajam. Ya, dengan berlatih bawana atau pengembangan batin, maka sati kita akan menjadi kuat, lebih kuat, dan kita akan semakin bisa untuk belajar secara lebih baik dalam melihat kondisi di sekitar kita. Jadi ketika kita menghadapi keburukan pun kita bukan berarti berusaha melarikan diri, tapi tetap melihatnya sebagai segala sesuatu yang kekal. Tapi ya dalam hal ini tentu saja pengertiannya yang sangat mendalam ya, dan semua itu perlu jadi kekayaannya praktik yang benar-benar serius dan berkesinambungan. Tapi memang kita semua perlu memulai dari langkah awal. Secara bertahap tidak apa-apa ya.
Jadi kita sebagai umat Buddha tetap dianjurkan untuk melatih hati kita, kewaspadaan kita dengan sebaik-baiknya, dengan maksimal. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara, untuk pertumbuhan kebijaksanaan yang keempat yaitu praktik sesuai ajaran. Jadi apapun yang telah kita pelajari, praktik. Jadi tidak hanya berupa teori, tetapi kita mempraktikannya dengan maksimal, dengan berlatih ya. Dalam Buddhisme ini kita memang diharapkan untuk selalu memiliki usaha yang benar. Jadi tetap berusaha apapun yang belum kita punyai, kebajikan yang belum kita punyai dalam batin kita untuk ditumbuhkan. Lalu yang sudah dimiliki kebajikan atau kebaikan yang sudah ada dalam batin kita untuk dikokohkan, ditingkatkan, dikembangkan. Dan jika ada keburukan yang sudah ada dalam batin itu berusaha dilenyapkan. Dan jika ada keburukan yang belum ada dalam batin kita, jangan sampai muncul sebisa mungkin. Jadi ini merupakan usaha terus-menerus yang perlu kita latih setiap saat ya. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara, jadi dari kebijaksanaan yang kita latih inilah seseorang akan mampu bertumbuh ya, akan memiliki kekayaan yang mulia. Karena kebijaksanaan ini akan membuat seseorang memiliki kedamaian dan kebahagiaan yang lebih sejati ya dalam kehidupan, tidak hanya dalam kehidupan sekarang, tapi juga pada kehidupan selanjutnya. Penting sekali ya kita semua memiliki kekayaan mulia ini sebagai bekal kita dalam mengarungi perjalanan samsara. Jadi ketika seperti yang tadi saya sampaikan di depan, petikan dari Manggala Sutta, begitu ya, kita sudah bertempat tinggal yang di tempat yang sesuai, memiliki timbunan jasa kebajikan di masa lampau dengan bertemu dengan ajaran Sang Buddha, gitu, lalu juga dapat membimbing diri dengan benar, maka kita memiliki berkah utama. Jadi kita tinggal memaksimalkannya, mengupayakannya secara lebih keras lagi agar kita memiliki kekayaan mulia ini, kekayaan yang membawa kita kepada kebahagiaan pada kehidupan sekarang ini maupun kehidupan yang akan datang. Jadi kehidupan kita ini dianggap tidak miskin, dikatakan tidak miskin ya dalam Witapadana Sutta jika bisa memiliki tujuh kekayaan mulia ini dan hidupnya tidak sia-sia. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang berbahagia, nah, sharing Dhamma pada kesempatan malam hari ini akan saya tutup dengan cerita tentang bagaimana seorang dalam kondisi yang ambang kematiannya pun begitu berwelas asih memberikan kesempatan kepada orang lain untuk diselamatkan. Ya, jadi ini ya singkat cerita saja terjadi di Barat, itu di dunia Barat. Jadi dan mungkin beberapa dari Bapak Ibu pernah membaca cerita tentang ini. Nah, saya mengingatkan kembali saja ya. Jadi di suatu kamp pengungsi begitu ya, itu ada seorang relawan yang merasa sangat tergugah batinnya karena melihat banyaknya para pengungsi yang perlu diselamatkan. Jadi, jika pengungsi tersebut tidak diselamatkan, ada kemungkinan 24 jam berikutnya mereka itu sudah tidak hidup lagi, maksudnya sudah meninggal gitu. Nah, sedangkan para relawan ini hanya diperbolehkan untuk memilih beberapa, ya, tidak mungkin semuanya diselamatkan. Nah, dalam kondisi seperti itu, dia sangat tergugah hatinya karena melihat bahwa meskipun dalam kondisi seperti itu, para pengungsi tersebut justru tidak memaksa para relawan untuk menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi justru memberikan kesempatan kepada orang lain. Silahkan yang lain saja. Misalnya, ini saja yang diselamatkan karena dia memiliki anak. Jadi, dia tidak menunjukkan dirinya yang saya yang harus diselamatkan, tetapi justru menunjukkan kepada orang lain yang
perlu untuk diselamatkan. Padahal dirinya sendiri mungkin sudah diambang Tuhan. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara, terkadang kebijaksanaan ini muncul ketika mungkin tidak dalam kondisi biasa. Ketika kita menghadapi penderitaan, baru seseorang mendapatkan kebijaksanaan atau melihat kebijaksanaan. Dan itu merupakan bisa menjadi panduan bagi kita semua bahwa belajar dhamma akan menumbuh kembangkan kebijaksanaan kita. Jadi kita semua perlu untuk terus berbuat baik, ya belajar dhamma, lalu mempraktikannya dan tidak lelah untuk belajar, berbuat baik serta mengendalikan indera-indera kita agar kita tetap menjadi orang-orang yang bisa menjadi penjaga diri sendiri maupun orang-orang di sekitar kita dan kita memiliki kekayaan berupa kebajikan yang akan melindungi kita sepanjang kehidupan. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ya, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Saya akhiri sabdi sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, Sadu, sadu. sadu, sadu. Selamat malam semuanya. Satihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, Terima kasih Sila Nimanawasini, pemaparan yang sangat luar biasa pada malam hari ini, banyak menambah pengetahuan bagi kita semua. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang berada di ruangan Zoom, apabila ingin bertanya silakan raise hand atau bisa juga chat di kolom chat, nanti akan kami bantu untuk bacakan. Dan juga untuk para Bapak dan Ibu yang berada di YouTube juga, apabila ada pertanyaan bisa ketik di kolom chat. Ya, nanti kami akan bantu untuk sampaikan kepada Sila. Kepada partisipan Bapak dan Ibu, apabila ada pertanyaan, kami persilakan untuk raise hand atau juga bisa mengetik di kolom chat. Sambil menunggu pertanyaan, ada pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Sila, saya akan membacakan pertanyaannya. baik. Ya, silakan Bapak. Bagaimana caranya agar seseorang bisa mempertahankan sada kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha? Demikian Sila, silakan. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, mempertahankan sada kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, memang sada ini membutuhkan suatu tindak lanjut ya, tidak hanya berupa keyakinan yang ya sudah yakin saja atau berhenti di situ, tetapi memerlukan penyelidikan, begitu ya, memerlukan kita pembelajaran baru dengan memiliki sada terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kita berusaha untuk belajar apa yang menjadi ajaran Buddha, gitu ya. Misalnya, apa benar ya, Dhamma itu dapat diselami oleh para bijaksanawan dalam batin masing-masing. Nah, maka kita akan mengacu pada kita berusaha praktik akan Dhamma tersebut ya, mungkin mengambil salah satu praktik yang paling mudah ataupun praktik yang dapat kita lakukan dan dirasakan manfaatnya gitu ya. Secara batiniah tentu saja, karena memang keyakinan ini juga berhubungan dengan batiniah. Nah, dengan tidak hanya keyakinan seperti itu saja, jadi misalnya mungkin seseorang mengetahui jika kita sebagai Buddhis ini ya memiliki ritual-ritual ya berupa misalnya berupa puja bakti begitu, ya tidak hanya kita melakukan puja bakti saja, tetapi juga kita berusaha ketika mendapatkan atau mendengarkan dhamma, mendapatkan arahan-arahan dari guru-guru kita, itu kita menjadi merasa lebih mau menerima atau pertama-tama ya menerima dulu
atau berendah hati, misalnya diberikan nasihat oleh orang lain ya. Kalau ceramah seperti itu kan seperti sebuah nasihat ya. Rendah hati untuk bisa menerima anjuran dari orang lain ini dan kita mempraktikannya. Itu. Jadi memang keyakinan atau sadar itu perlu kita rawat ya, rawat secara terus-menerus. Salah satunya ya seperti itu. Dengan pada awalnya kita mau untuk belajar, belajar apapun, tidak hanya belajar secara teori, tetapi seperti bagaimana, mengapa kita perlu menghormat Sang Buddha, gitu ya. Apa kualitasnya? Nah, kita rasakan, kita pelajari dengan menghormat, tidak hanya menghormat Sang Buddha saja ya, menghormat orang tua, tidak hanya menghormat Tiratana maksud saya, tapi juga menghormat orang tua, menghormat orang-orang yang patut dihormati akan menimbulkan suatu kualitas batin yang positif. Misalnya kerendahan hati, gitu ya. Kita bisa melihat kualitas baik dari orang-orang lain. Ya, dengan demikian, maka kita akan tidak hanya sebatas yakin, tetapi mendapatkan manfaat. Setelah mendapatkan manfaat, biasanya kita akan mencari manfaat-manfaat lain dari praktik yang lain. Nah, tapi kalau jika berkaitan dengan sadanya orang lain ya, ini berbeda berbeda pula. Kalau memang sadar kita sendiri, mungkin kita sudah bisa ya mengira-ira bagaimana kita agar dapat mempertahankan keyakinan kita ya, atau tetap bahkan mungkin lebih baik lagi, kita lebih kualitas lagi keyakinan kita ya terhadap Buddha Dhamma Sangha. Tapi jika berkaitan dengan keyakinan orang lain ya, kita tidak bisa yang mengontrol beberapa kondisi seperti halnya keyakinan orang lain. Kita hanya berusaha mengkondisikan jika memungkinkan kita beri nasihat, tapi jika tidak memungkinkan ya kita harus bijaksana pula melihat apa yang menjadi pandangan orang lain. Mungkin pertanyaannya ke arah situ atau bagaimana? Eh, Ramani sudah menjawab atau belum? Silakan. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Sila. Ya, baik. Tadi Sila membabarkan mengenai keyakinan hukum karma, katanya. Dikatakan di sini seseorang sudah sering berbuat baik, tetapi di kehidupan sehari-harinya malah lebih sering mendapat hal-hal yang buruk, seperti usahanya tidak lancar, ditipu, atau harta yang sudah didapat dengan susah payah malah dicuri. Jadi ini sepertinya membuat kecewa itu Sila ya, karena kan udah sering berbuat baik, tetapi kok hasilnya tetap membuat orang ini tetap menderita gitu. Bagaimana caranya supaya tetap berkeyakinan kepada hukum karma? Silakan Sila. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, jadi memang secara umum bahkan mungkin banyak orang yang mengalami hal demikian ya. Ya, meskipun dalam takaran yang berbeda-beda. Tetapi kita memang harus melihat jika cara kerja hukum karma itu kan memang tidak kita ketahui secara pasti. Ya. Tapi satu intinya yang perlu kita sebagai pengingat kita bahwa jika seseorang berbuat baik, maka itu pasti akan mendatangkan kebaikan atau kebahagiaan. Dan keburukan, jika melakukan keburukan, akan mendapatkan penderitaan atau kesengsaraan. Ini merupakan dua hal yang berbeda. Jadi, jika seseorang berbuat baik, tentu saja nantinya akan mendapatkan akibat yang baik. Sedangkan jika dirinya mengalami kondisi yang tidak baik, atau mendapatkan keburukan-keburukan seperti yang tadi disampaikan ya, banyak sekali kesengsaraan yang didapat ya, terus-menerus mendapatkan penderitaan, itu merupakan salah satu akibat yang lain lagi. Jadi bukan dari akibat perbuatan baik yang telah dilakukan. Jadi dua hal yang berbeda. Kita harus melihatnya sebagai dua kondisi yang berbeda. Yang satu sudah melakukan kebaikan, sudah menanam kebaikan,
yang satu mendapatkan akibat dari perbuatan yang buruk. Nah, itu dua hal yang berbeda ya. Ada tanaman dan ada eh, akibatnya begitu. Nah, jadi secara singkatnya dapat dikatakan kita memang harus terus-menerus berbuat baik. Jika kita tidak berbuat baik, mungkin akan lebih buruk lagi apa yang akan kita dapatkan selain dari keburukan-keburukan atau kesengsaraan yang kita dapat itu. Jadi kita harus tetap menambah kebajikan kita agar terus-menerus lebih banyak daripada kesengsaraan yang kita dapat. Dan bagaimana kita juga tetap ya harus mengingat bagaimana cara batin kita atau pemikiran kita, cara pandang kita dalam menghadapi kondisi tersebut. Itu juga sangat penting. Ya, kita mungkin bisa berkonsultasi atau mendapatkan pengetahuan-pengetahuan, arahan-arahan eh, dari orang lain jika memang mungkin kita membutuhkan mengapa eh, cara pandang saya mungkin ya begitu ya. Masih masih menurut saya masih ini adalah hal yang sangat membuat saya menderita itu ada dan lain sebagainya. Kita semua memang masih perlu berlatih untuk mengkondisikan diri seperti itu agar kita bukan semakin terpuruk atau menganggap itu sebagai kesengsaraan, tetapi menganggap sebagai suatu tanaman baru. Jangan sampai kesengsaraan yang kita dapat itu sebagai tanaman baru yang buruk, tetapi diusahakan sebagai tanaman baru yang baik. Ya, setidaknya kita tidak menambah tanaman baru lagi yang buruk dari kondisi yang sedang kita alami, dari keburukan yang kita dapat. Ya, demikian penjelasan dari saya. Semoga menjawab. Ya, terima kasih Sila. Jadi Baik. walaupun tetap banyak mendapat kesulitan, Ya. perbuatan baik jangan ditinggalkan jadinya ya Sila ya. Iya, betul. Nah, Kalau tidak berbuat baik, kemungkinan buah-buah buruknya mungkin lebih lebih berat kuat. kali ya. Iya, Mungkin iya. ya. Ya, karena kita tidak tahu tanaman yang sudah kita tanam ya Sila Iya, ya. betul, betul. Tahunya saat ini saja. Iya. Ya, terima kasih Sila untuk jawabannya. Mudah-mudahan ini menjawab dan membuat puas ya dan bisa menambah pengetahuan baru. Sila, ada pertanyaan selanjutnya. Ya, baik. Nah, ditanyakan pada penanggalan 1 atau 15 umat melaksanakan 8 sila ya. Ada beberapa umat yang melaksanakan 8 sila. Tapi di sini kebanyakan umat berpikir kalau menjalankan 8 sila yang penting itu tidak makan siang saja gitu loh Sila. Jadi kalau misalnya tidak makan siang, dia mengatakan, oh saya ini sedang atas sila, katanya seperti itu ya Sila ya. Nah, kalau tidak ya begitu, tapi beliau itu lupa dengan sila-sila yang lain, seperti marah-marah atau berbohong gitu. Jadi ini bagaimana menurut Sila? Ya, ya memang bagus sekali ya jika para upasaka-upasika ini rajin untuk menjalankan atasila atau jika hari uposatha itu uposatha sila dan memang 8 sila ini kan memerlukan suatu pengendalian diri. Intinya sebenarnya adalah bagaimana kita mengendalikan diri kita. Jadi ketika seseorang sudah melaksanakan atasila, ya ada poin-poin yang mungkin masih belum sempurna dilakukan, ya sebaiknya memang dilatih lagi agar lebih baik ya pada poin-poin lainnya juga gitu ya. Jadi ketika melaksanakan atasila atau posatasila tetapi tetap marah-marah dan lain sebagainya, ya kita sebagai orang atau penerimanya atau yang mungkin dimarah-marahin dan lain sebagainya, kita melihat itu juga semua sebagai dua hal yang berbeda. Satu sisi berusaha mengembangkan kebaikan berupa atasila itu juga baik, berusaha mengendalikan diri, tetapi untuk marah-marahnya ya itu satu tanaman lain yang lainnya lagi ya.
yang dua-duanya itu nantinya akan memberikan akibat juga gitu. Jadi akibat itu baik atau buruk ya bahkan kadang-kadang langsung langsung terlihat begitu ya. Jika marah-marah itu langsung tidak disukai begitu. Itu juga akibat yang langsung kelihatan misalnya begitu. Kita sebagai eh, misalnya kita sebagai pelaku yang melakukan atasila masih berusaha untuk melatihnya ya tidak apa-apa, tetapi kita juga harus berusaha untuk lebih baik lagi setidaknya lah ya, setidaknya misalnya sebulan 2 kali menahan diri untuk janganlah marah hari itu gitu, atau janganlah melihat tontonan-tontonan yang menghibur pada hari itu, tidak terlibat di media sosial secara berlebihan begitu ya. Hari itu saja misalnya. Misalnya 1 hari aja saja. Itu sudah sangat baik. Tidak membunuh benar-benar yang hingga ke membunuh yang binatang pun begitu. Berusaha dikendalikan. Itu sangat baik sekali. Manfaatnya sangat besar bagi kehidupan Bapak Ibu semuanya, bagi kehidupan kita di alam selanjutnya. Ya, tidak hanya di alam sekarang ini. Jadi, demikian ya jawaban dari saya. Semoga menjawab. Ya, terima kasih Sila. Berarti memang harus benar-benar mengendalikan diri. Ya, betul. Ya, baik mengendalikan diri baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Ya, Sila, ada satu pertanyaan lagi. Tadi Sila katakan kekayaan yang nomor 6 yaitu caga atau kedermawanan yang sering berdana, ya, tampil dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik. Nah, ini kembali lagi Sila, tapi dalam kehidupannya masih sering marah-marah, iri hati, benci. Nah, bagaimana caranya untuk terampil melepas kemarahan, iri hati ini Sila? Silakan Sila. ya, baik. Ya, saya rasa kita semua masih memiliki emosi ini ya, emosi marah ini. Memang semua orang ya masih terlibat dalam emosi marah yang secara umum itu sebenarnya wajar. Tetapi ya kita harus berusaha ya sebagai Buddhisme, berusaha untuk bisa mengendalikannya secara lebih baik. Ya, ketika seseorang eh, tadi kaitannya dengan kedermawanan itu, oh terampil ya, terampil dalam berbuat kebajikan ya, mampu mengendalikan diri seperti itu. Ya, memang dalam pengendalian diri ini kita harus melakukannya secara konsisten. Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Ramani Ratna juga, kita harus mengendalikan diri melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan kita agar konsisten menghasilkan akibat yang nyata. Begitu. Jadi tidak hanya misalnya kadang-kadang saja gitu. Memang ya itu juga akan memberikan akibat, tetapi pastinya akan berbeda jika kita melakukannya secara konsisten. Jadi seperti marah-marah dan iri hati itu sudah menjadi kebiasaan kita. Apalagi terkadang ya kita sesama perempuan juga di antara para perempuan, saya baca di beberapa data begitu, salah satu masalah di antara perempuan yaitu iri hati, begitu. Iri hati satu sama lain. Banyak saling mendukung untuk kemajuan para perempuan lain, tetapi justru iri hati begitu ya, atau tidak mau bekerja sama. Nah, itu merupakan kualitas batin yang harus kita latih dan salah satunya juga kita perlu apa? Perlu melatih perhatian yang tepat atau benar itu. Jadi kita benar-benar jika sudah memiliki kebiasaan untuk mengembangkan batin atau bermeditasi begitu, itu sangat baik sekali karena pada umumnya itu akan memberikan manfaat berupa kesabaran gitu. Jadi ketika kita bermeditasi kan tidak bisa seenaknya sendiri begitu ya. Ketika rasa sakit ya coba ditahan begitu ya. Tidak langsung melarikan diri. Berbeda ketika kita tidak bermeditasi, maka kita ketika bosan ya lihat media sosial. Ketika sakit ya ganti posisi, berjalan atau jalan-jalan dan lain sebagainya begitu ya. Tetapi ketika bermeditasi kita dihadapkan untuk menyadari itu segala sesuatu sebagaimana adanya dan di situ akan mengandung kualitas kesabaran jika dipraktekkan secara
serius ya dengan kesungguhan hati begitu, akan muncul suatu kualitas batin berupa kesabaran. Salah satunya itu. Nah, seperti kerendahan hati juga bisa muncul rasa peduli atau simpati. Jadi kita terhindar dari rasa iri hati. Ya silahkan orang lain mendapatkan kebahagiaan, walaupun mungkin kebahagiaan itu diperoleh dengan cara yang menurut kita ya, menurut kita itu kurang baik, tetapi akan baik sekali jika kita tetap berusaha mengembangkan diri kita untuk ikut bersuka cita atas kebahagiaan orang lain. Ya, itu memang suatu kondisi yang perlu kita latih. Ya, misalnya di tengah-tengah kesibukan kita menyempatkan diri lah ya, 10 menit saja setiap hari secara konsisten. Maka yang awalnya bermeditasi itu menjadikan beban atau suatu hal yang kadang, aduh, harus bermeditasi sih ya. Tapi setelah dilakukan secara terus-menerus, konsisten, maka itu bukan beban lagi, justru hal yang menyenangkan. Jadi memang selain belajar untuk dari mendengar seperti ini, kita harus praktiknya, salah satunya yaitu dengan bermeditasi agar memunculkan kualitas-kualitas batin yang positif yang dapat kita peroleh melalui meditasi dan terkadang tidak kita peroleh dari belajar atau praktik yang lain gitu ya. Meskipun praktik yang lain dapat juga mengkondisikan seseorang untuk menjadi lebih sabar, lebih memiliki simpati gitu, tidak iri hati dan lain sebagainya. Tapi salah satunya yaitu dengan bermeditasi ini memberikan manfaat yang luar biasa. Ya, demikian jawaban saya. Baik, Sila. Terima kasih. Sila tadi katakan untuk kita mau bisa mengatasi marah-marah atau iri hati itu dengan kerendahan hati dan juga kita belajar meditasi ya Sila ya. Nah, bagaimana caranya kalau misalnya kita nih sebagai orang tua Sila mengajarkan agar anak-anak mau bermeditasi Sila? Mungkin ada tipsnya Sila? Silakan. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya, Ramani. Ya, memang dari kecil kita memang memiliki kewajiban untuk mendidik anak-anak agar menyukai meditasi atau menyukai praktik dalam Buddhisme ya, termasuk puja bakti dan lain sebagainya ya. Nah, dalam bermeditasi tentu saja kita seseorang atau seorang anak itu dalam posisi yang memerlukan sebuah contoh ya, contoh nyata. Jika orang tuanya rajin bermeditasi atau keluarganya lah, salah satu keluarganya saja, biasanya akan cenderung mencontoh orang yang dekat dengan dirinya tersebut. Ini merupakan suatu kebiasaan ya, apalagi jika itu sudah menjadi kebiasaan orang tuanya atau keluarganya untuk secara rutin bermeditasi, maka akan tidak sulit lah ya untuk mengarahkan anak-anak untuk bermeditasi. Setidaknya dengan misalnya berawal dari bentar saja, 5 menit saja. Karena anak-anak sekarang misalnya yang kecil saja biasa sudah sibuk ya dengan tugas-tugas sekolah gitu. Nah, tidak apa-apa, minta disempatkan gitu, disampaikan jika agar kita itu menunda action atau menunda tindakan, benar-benar menerapkan istirahat selama 5 menit itu. Gitu ya. Menerapkan agar batin kita tidak kemana-mana dulu, tapi ya di situ mengarahkan pada objek yang dituju. Jadi memang memerlukan contoh, contoh dan arahan yang terus-menerus. Ya, terkadang itu kita mungkin maksud saya orang tua atau anggota keluarga yang lain itu sampai mungkin berantem ya dengan anak-anak untuk hanya untuk mengarahkan mereka mau bermeditasi secara rutin. Tapi jika orang tua mau bermeditasi secara rutin, kemungkinan besar anaknya akan mencontohnya. Dan terkadang kita memang harus memilih jika memang hingga berantem dan anaknya mengikuti apa yang kita anjurkan, yaitu baik juga ya. Kita tidak selalu harus dengan eh, ya memang perlu dengan kasih sayang juga menyampaikannya, tetapi terkadang
ada beberapa orang yang berpikir lebih baik anak ini agak membenci saya gitu untuk dalam hal ini misalnya membenci sebentar begitu karena disuruh-suruh terus begitu kan kesal biasanya anak-anak itu. Tapi yang penting anak-anak itu tahu manfaatnya di kemudian hari, merasakan manfaatnya di kemudian hari. Jadi ada contoh yang seperti itu sampai dia rela dibenci oleh anaknya dan setelah anaknya besar menyampaikannya ke mamanya jika saya berterima kasih banget mama karena mama dulu eh, seperti itu ya. Sampai saya benar-benar benci sama mama, tetapi saya benar-benar mengetahui arti dari sebuah pelajaran yang diberikan oleh mama. Seperti itu. Ya, demikian Ya, penjelasan dari saya. terima kasih Sila. Ya, Ya, memang jadi perlu contoh jadinya ya. Contoh ya, orang terdekat ya, terutamanya juga orang tuanya ya Sila ya. ya betul. Orang tuanya suruh-suruh, tapi kalau tidak memberi contoh ya tidak bisa ikut Lebih sulit. jadinya. Iya, Iya, ya. terima kasih Sila. Sila ada pertanyaan lagi. Oh ya, ini bagaimana meningkatkan sati di kantor dan aktivitas sehari-hari? Silakan Sila. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, memang saat ini kan sesuatu yang perlu kita latih, kita asah. Jadi setiap saat. Jadi sifatnya itu kan sifat atau karakteristik dari sapi itu tidak mengambang. Jadi tidak kemana-mana. Jelas ada di situ. Jadi seseorang yang atau siapapun juga, setiap individu ini memerlukan latihan. Latihan dari langkah yang pertama, siapapun juga. Karena bahkan kita sendiri ya, mungkin ya para eh, ya semua orang begitu yang setiap hari berlatih pun tetap saja harus melatih terus begitu. Jadi tidak terputus. Nah, itu memang pengembangan diri dalam Buddhisme seperti itu. Jadi adanya eh, upaya yang berkesinambungan, termasuk melatih sakti di kantor, begitu. Tidak apa-apa jika memang ada waktu misalnya di kantor itu untuk istirahat dan waktu untuk bermeditasi, kondisinya mungkin memungkinkan ya 5 menit, 10 menit juga tidak apa-apa. Tetapi jika tidak memungkinkan pun, kita bisa melatihnya melalui tindakan kita sehari-hari, ya dengan benar-benar mengingat pada apa yang setiap kita lakukan. Ya, mungkin menaruh kunci kendaraan kita di mana, oh menaruhnya dengan hati-hati, dengan adanya sati, akan memudahkan kita untuk mengingat. Jadi tidak mudah lupa, tidak mencari-cari di mana-mana. Begitu. Atau ketika meletakkan sesuatu, mengerjakan sesuatu secara fokus, secara, oh jadi, oh iya, setelah ini, teratur. Jadi kita membiasakan diri untuk fokus terhadap satu objek. Gitu. Maksudnya, eh, misalnya kita sedang memegang pintu, ya pikiran kita arahnya itu ke pintu tersebut. Ketika menaruh kunci, arahnya, oh iya, saya menaruh kunci. Nah, setelah itu kita latih lagi. Setelah menaruh kunci, oh tangan kita kemana ya? Oh, tangan kita eh, menyalakan laptop, begitu. Setelah menyalakan laptop, oh, ya jadi pikiran kita mengikuti gerakan kita. Jadi bahkan ketika sedang di kamar mandi, kita tetap secara hati-hati menjaga kewaspadaan kita melangkah gitu ya agar jangan sampai jatuh atau terpeleset dan lain sebagainya. Tetapi memang pada umumnya disampaikan jika melatih sati dalam kehidupan sehari-hari cenderung tidak terlalu kuat begitu ya karena memang berkaitan dengan banyak yang dikerjakan. Bahkan termasuk ketika sedang vipassana ya, dikatakan oleh guru meditasi bahwa perhatian ketika berada di hall untuk bermeditasi misalnya di Dhammasala atau Bawana Sala gitu di tempat yang tenang sudah jelas ketika kita meditasi walaupun meditasi berjalan pun atau meditasi duduk itu jauh lebih bagus kualitas hati kita jika dibandingkan dalam eh,
kondisi kita melakukan aktivitas sehari-hari. Dan itu tidak apa-apa. Tapi dengan melatihnya secara menjadi suatu kebiasaan begitu ya, maka kita akan terbiasa dan tidak sulit gitu. Jadi seolah tidak menjadi hal yang sulit bagi kita, tapi lebih mudah. Memang awalnya pasti sulit dan perlu usaha dan terasa seperti beban gitu. Mengapa sih? Aduh, beban sekali setiap saat memperhatikan ini, memperhatikan itu. Tapi dengan demikian banyak sekali keuntungan-keuntungan yang didapat dari mengasah sati ini secara lebih baik. Jadi tidak apa-apa melatih secara pelan-pelan, tetapi memang harus mulai dari sekarang juga, gitu ya. Dalam aktivitas sehari-hari pun, karena itu akan sangat memudahkan kita dalam misalnya suatu saat mengikuti retret vipassana pun, atau bermeditasi di rumah, itu juga jika kita dalam kehidupan sehari-hari bisa memegang sati kita secara lebih kuat, maka kita juga akan mudah masuk ke dalam meditasi tersebut. Tidak sulit, tidak kemana-mana pikirannya. Sekian jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih Sila. Ya memang kalau misalnya sedang tidak berperhatian, banyak kerjaan, terburu-buru, waktunya mau pergi, aduh cari kunci mobil di mana, cari misalnya cari kacamata di mana, ini juga repot kan nih Sila, karena tidak ada perhatiannya. Pot sendiri ya Ramani. Iya, Sila. Ya, Iya. Sila, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir untuk sesi tanya jawab kali ini. Nah, mohon maaf untuk pertanyaan yang belum bisa terjawab. Anda bisa mengajukan pertanyaan di episode berikutnya besok malam. Kepada Sila, kami silakan untuk memberikan closing statement-nya untuk kesimpulan Dhamma Talk pada malam hari ini. Silakan Sila. Ya, terima kasih Ramani. Ya, Bapak Ibu serta saudara-saudara sedama, dalam kehidupan kita yang dapat dikatakan selalu mengalami perubahan gitu ya, dan banyak yang tidak memuaskan, apa yang terjadi tidak memuaskan, lalu kita sendiri juga terkadang mengalami kondisi-kondisi yang sangat membuat kita itu terpuruk atau kecewa dan menderita, gelisah dan lain sebagainya. Tetapi kita semua patut untuk tetap mengingat, berpraktik dalam ajaran Buddha. Salah satunya selain kita menimbun kekayaan berupa kekayaan materi, ya juga kita harus seyogianya menimbun kekayaan mulia. Tujuh kekayaan mulia sebagai teman baik kita yang akan mengikuti kita, akan menjadi bekal kita sepanjang kehidupan kita mengarungi kehidupan ini maupun alam-alam selanjutnya, sehingga dengan memiliki tujuh kekayaan mulia ini kita akan mendapatkan kondisi-kondisi yang membahagiakan. Demikian, terima kasih. Sadu. Silahkan untuk pranata acara. Acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat yang akan sebagai sertifikat apresiasi kepada narasumber oleh panitia acara, di mana kami mempersilakan pada Ramani Ratna untuk memberikan sertifikat kepada Silani. Kami persilakan kepada Ya, Sila, sebagai wujud apresiasi pada atas Silani Nimanawasini yang telah memberikan Dhamma Talk yang luar biasa pada malam hari ini, panitia ingin menyerahkan sertifikat penghargaan ini. Mohon dapat diterima, Sila. Baik, terima kasih. Saya terima. Terima kasih, Sila. Terima kasih kepada Ramani Ratna. Selanjutnya marilah kita melimpahkan jasa kebajikan yang kita perbuat hingga pada malam ini dengan membacakan Paritapa Tidana yang akan dipimpin langsung oleh Atta Silani. Silakan. Ya, baik. Tomo Ramani, Bapak Ibu serta saudara-saudara sedang semuanya, mari dengan
penuh hati kita membacakan Parita Patidana, limpahan jasa. Semoga jasa-jasa kebajikan yang telah kita lakukan ini ataupun di waktu lain melimpah kepada sanak keluarga leluhur yang telah meninggal dunia, dan melimpah kepada semua makhluk. Semoga mereka semua turut berbahagia atas jasa-jasa kebajikan yang telah kita lakukan. Punya sida Tidak nikatasa yananya nikata nime te sanca bhagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawanta ca maihang mata pita dayo tetaha me capia detaha wa anye maja tawerino satta tidahanti lokasming te bhama jatu yonika pance kacatu okara sangsaranta bhava bhave nyatang ye patidaname anumodantu te sayang ye cimang napajananti dewa te sang niwedayo maya dinanna punyanang anumodana hetuna sabbe satta sadahontu awera sukha jiwino hemappadanca pappontu tesa sasi jatang subha sadu sadu sadu. Marilah kita tutup acara sebulan pendalaman dhamma kita pada malam hari ini dengan membacakan Parita Namakara yang akan dipimpin langsung oleh Ramani. Kami persilakan kepada Ramani. Ya, mari kita bersama-sama bersikap anjali untuk membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Arahang Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namasami. Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo. Sanghang Namami. Sanghang Namami. Mari kita bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, berikut ini adalah pengumuman-pengumuman. Setelah
Demikianlah acara SPD sebelum penghayatan Dhamma kita episode kelima kita pada malam hari ini. Akhir kata kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam acara ini dan terima kasih pada leluhur atas Silani dan juga yang terhormat Romo Ramani, Bapak dan Ibu dan serta saudara-saudari sedama yang telah mengikuti sebulan penghayatan Dhamma kita pada malam hari ini hingga selesai. Semoga kita terus bersemangat dalam melakukan kebajikan, khususnya di bulan Waisak ini. Saya, Erlin Pemuda Jivini Sulistyo, mohon pamit. Sotihotu, selamat malam. Namo Buddhaya.